صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam acara Arafah Subuh Bersama. Hari ini alhamdulillah kita akan membahas penerapan syariat Islam di Aceh. Telah hadir di depan kita narasumber Ustaz Mansur Aidil LC dan ayahanda Pak Azwar Abu Bakar, kemudian Dr. Mulia Rahman, kemudian Haji Khairul Amal. Baik, sama-sama kita sama-sama berbincang ya bersama para narasumber. Baik, mari sama-sama kita sapa para narasumber. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikannya bisa kita aplikasikan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan sapa oleh guru kita bersama Ustaz Mansur Aidil. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ayahanda Azwar Abu Bakar sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dr. Mulia Rahman, alhamdulillah. Haji Khairul Amal, alhamdulillah. Hari ini kita santai ya, saling ngobrol. Namanya podcast itu harus santai. Mungkin nanti ada pertanyaan. Baik, sebelumnya yang pertama kita akan mendengarkan ya bahasan dari guru kita bersama Ustaz Mansur Aidil tentang penerapan syariat Islam. Apalagi sekarang kita sedang dalam posisi PON. Nah, bagaimana syariat Islam itu berjalan lancar dengan adanya PON? Ya, bagaimana Ustaz Mansur Aidil kita lihat untuk penerapan syariat Islam di masa PON ini? Silakan Ustaz Mansur Aidil. Iya. Izin. Ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama orang tua kita yang sudah berhadir di majlis ini, Azwar Abu Bakar, mantan Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kita muliakan bersama pimpinan Majelis Zikir Arafah, Ustaz Zul Arafah, yang saya muliakan Ustaz Mulia, Jika Mulia ya. Yang saya muliakan Kanda Khairul Amal, kawan-kawan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak absen seorang demi seorang. Kita tinggal sehari menjelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang sepatutnya memang di hari ini ya, tanggal 8 hari ini, tapi karena kita ada acara subuh Arafah maka digeser besok, jadi tanggal 9 ditunda dulu karena kita ada acara hari ini.
Pak Jokowi pun menghormati kegiatan kita. Beliau baru persiapan setelah acara kita baru datang kembali. Ketika kita hidup di Aceh dan 2 dekade yang lalu bersemangat untuk melaksanakan syariat Islam, cita-cita yang didambakan oleh orang-orang tua kita dulu di masa Abu Daud Beri. Tetapi seiring waktu semangat untuk pelaksanaan syariat semakin memudar. Maka baru diizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh justru ketika orang Aceh sudah jauh dari nilai-nilai syariat. Muncul tantangan yang kedua, itu yang pertama. Tantangan yang kedua, ketika 20 tahun yang lalu lebih kurang kita mulai menjalankan syariat Islam, kita cenderung masuk ke dalam praktek Islam itu dari pintu belakang. Karena pintu depan syariat Islam itu adalah akhlak, mulai hima akidah dan akhlak. Fikihnya pun dimulai dari bab bersuci, bab salat, puasa, zakat, haji. Dibagi 4 rubuh, ada rubuh ibadat, ada rubuh muamalat, ada rubuh munakahat, dan yang keempat ada rubuh jinayat. Di bab rubuh jinayat itu pun dimulai dengan penjelasan pidana-pidananya dulu, tentang pembunuhan, tentang zina dan lain sebagainya, baru dijelaskan tentang jenis hukuman. Nah, termasuklah diantaranya ada hukuman cambuk. Tapi entah bagaimana di lembaga perwakilan rakyat ketika dirumuskan pelaksanaan syariat Islam dimulai dari hukum cambuk dulu. Ini merupakan aturan yang terakhir dalam syariat. Maka muncullah tantangan. Saya membayangkan andai kata 20 tahun yang lalu saat kita mulai syariat, gagasannya dimulai dengan peningkatan dan perbaikan akhlak, maka sungguh hari ini kita sedang menikmati keindahan berada hidup di dalam naungan Islam, di bawah naungan Islam. Tapi justru kita memulainya dari kanun jinayat yang berputar hanya 3 kanun saja di 20 tahun pertama. Kanun khalwat, kanun maisir dengan kanun khamar. Hanya 3 persoalan itu. Itu pun untuk hukumannya maksimal 6 kali cambuk. Dan untuk cambuknya pun tidak ada acara pidana. Jadi tersangka yang akan dicambuk itu bebas berkeliaran. Jadi di hari ketika sudah mau dieksekusi, kalau mereka datang jadi eksekusi, kalau tidak datang bubar eksekusi. Bayangkan teratak sudah disewa, catering sudah dipesan. Jadi untuk 6 kali cambuk itu rata-rata biaya yang keluar dari pemerintah kalau nggak salah hitung itu sekitar 30 juta rupiah. Bayangkan 6 kali cambuk 30 juta. Itu artinya nominal sekali cambuk 5 juta rupiah. Mahal tak biaya cambuk? Maka dengan nada berseloroh saya tantang kawan-kawan di Syariat Islam. Kalau sebegitu mahal biaya mencambuk, kenapa nggak diserahkan saja ke kami di Kota Media Jogo? Nya kamu ada pahal 7 juta, nejo peng 7 juta, kita mencenut UBI puluhan hak agen ujun. Kenapa? Bayangkan untuk menghukum saja biayanya luar biasa. Ini menjadi sebuah anomali. Lalu saya teringat di 2003 saya pulang liburan kuliah dari Al-Azhar, diundang untuk menyampaikan tausiah asar di Musalla di Syariat Islam saat itu yang dipimpin oleh guru kita Prof. Aliasa Abu Bakar. Jadi dalam tausiah itu saya juga sudah menyampaikan kenapa kita memulai syariat dari hukuman cambuk, kenapa tidak memulai dari perbaikan akhlak dan akidah lebih dahulu. Untuk syariat ini yang juga sudah sering kita abaikan, bahkan narasi-narasi yang disampaikan oleh guru-guru kita, para mubaligh, para ustadz, itu tidak menyentuh substansi. Kita hanya berbicara tentang rukun dan itu hanya tentang sholat saja. Maka hampir semua mubaligh yang saya pantau itu bicaranya berapalah gajimu sampai kau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Jadi seolah-olah Islam itu hanya tentang sholat berjamaah di awal waktu. Maka selalu saya bantah narasi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang disiplin sholat berjamaah di awal waktu, tetapi beliau adalah sosok yang disiplin mengerjakan sholat fardu secara berjamaah, baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu. Maka dengan nada sarkas saya katakan, jangan-jangan di akhirat nanti derajat surga kita lebih tinggi daripada derajat surganya Nabi, karena kita lebih disiplin daripada beliau. Selalu salat berjamaah di awal waktu. Jadi kamanyang surga jangan Nabi. Ini anomali. Jadi saking sibuknya mengurus tentang salat berjamaah sampai lupa dimensi akhlak. Padahal dalam Islam dasar ibadat itu bukan menambah yang sunat,
tetapi menjaga diri agar tidak terjerumus pada yang haram-haram. Maka sholat pun sebenarnya masjid bukan menjadi harga mati. Yang penting sholat itu berjamaah. Selain daripada sholat Jumat, bisa berjamaah di rumah, bisa di kantor, bisa di musalla, bisa di surau. Yang penting berjamaah. Tapi yang dibangun pemahamannya di masjid walaupun tidak berjamaah. Maka hari ini kalaupun ada jamaah di masjid apabila imamnya masih sedang sholat. Kalau imamnya sudah salam, seramai apapun masbuk yang datang belakangan, itu tetap akan sholat sendiri-sendiri. Sulit untuk mengajak berjamaah. Kenapa? Mungkin yang pertama tidak dibangun kesadaran, dan yang kedua, mungkin sudah ada yang mendakwahkan kesadaran berjamaah, tetapi kecurigaan kita sangat tinggi. Jadi kalau orang seperti saya yang mengajak berjamaah, orang lain curiga, meja kerung tunggu, jangan-jangan aswaja. Jadi kalau yang pakai celana panjang mengajak, jangan-jangan wahabi. Jadi ini menjadi masalah tersendiri bagi kita. Jadi tidak terbangun semangat berjamaah. Yang terbangun pokoknya datang ke masjid. Ini salah jalan. Intinya berjamaah, bukan tentang masjid. Intinya adalah berjamaah. Ngapain kita ke masjid kalau tidak berjamaah? Tetapi usahakan tetap berjamaah walaupun Anda tidak sampai ke masjid. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Jadi akhlak ini. Maka akhlak tersebut, barometer akhlak, peradaban sebuah negeri, sebuah bangsa, itu hampir secara aklamasi disepakati atraksinya itu ada di dua tempat di ruang publik. Yang pertama di pasar dan yang kedua di jalan raya. Maka seharusnya ketika kita ingin menjalankan syariat Islam di Aceh, fokus kita yang pertama adalah pelaksanaan akhlak itu di dua tempat. Yang pertama di jalan dan yang kedua di pasar. Yang di jalan ini bagaimana kita menghargai dengan sesama pelalu lintas, orang yang melaju di atas jalan. Dan yang di pasar ini untuk mengawasi tentang kebersihannya, tentang transaksinya, dan lain sebagainya. Jadi setelah 20 tahun lebih perjalanan syariat Islam di Aceh, harapan kita, orang datang ke Aceh langsung terlihat nilai-nilai Islam. Tapi hari ini ketika mereka datang ke Aceh, nilai Islam itu tidak terlihat. Kenapa? Karena realitasnya di jalan raya kita bukan jalan yang disiplin berlalu lintas. Orang yang jalan santai di jalur cepat, yang jalan cepat terpaksa harus ke jalur santai. Maka ketika orang yang salah berada di jalur yang benar, maka orang yang benar terpaksa melaju di jalur yang salah. Ini anomali. Itu mulai dari jalan biasa sampai jalan tol. Ini anomali dan tidak tumbuh kesadaran, tidak menjadi contoh. Padahal untuk meluruskan persoalan ini, kalau ada itikat baik dari para pemimpin, dari pemerintah, gampang sekali. Bagaimana caranya? Dimulai dari sopir-sopir resmi pemerintah. Jadi setiap sopir kendaraan operasional milik pemerintah, mulai yang plat merah sampai ambulan, militer, TNI dan Polri, itu harus benar-benar menjadi contoh bagi masyarakat umum tentang pola berlalu lintas. Yang kedua, sopir-sopir kendaraan umum yang tergabung dalam perusahaan itu langsung diarahkan oleh dinas perhubungan, oleh kepolisian, bahwa mereka harus di training safety driving, bagaimana mengemudi yang aman, sehingga begitu mereka datang ke Aceh, orang luar kagum, luar biasa syariat Islam di Aceh, jalan raya itu benar-benar tertib. Sekarang saja dengan kadar yang minimal yang mampu kita wujudkan, itu mendatangkan kekaguman. Saya dengar dari beberapa orang kawan yang memantau diskusi di media sosial tentang pelaksanaan PON, itu tamu-tamu yang datang dari luar Aceh, mereka kagum. Salah satu yang mereka kagumi, saat lampu merah selesai berganti lampu hijau, itu hampir tidak terdengar suara klakson, nggak ada klakson. Itu ya alhamdulillah bagi kita. Mungkin ke depan akan banyak suara klakson karena ini ya jarang terdengar. Nauzubillah, karena kita tingkatkan hal-hal yang negatif. Ini nauzubillah. Jadi seharusnya itu mulai tertib, parkir juga tertib. Ya, kita tidak diajarkan parkir yang benar. Bayangkan jalan Teguh Umar itu jalan protokol. Ada 3 jalur. Ada 3 lajur, bukan 3 jalur. Ada 3 lajur. 1 lajur setengah itu dipakai untuk kendaraan yang parkir. 1,5 terpakai untuk yang parkir. Bayangkan orang yang parkir ini tidak merasa berdosa, bokong mobilnya itu berada di atas median jalan. Yang penting kapnya itu masuk ke dalam lokasi parkir. Itu seharusnya menertibkannya gampang sekali. Kalau saya yang jadi wali kota, itu dalam kondisi darurat ketika terjadi kebakaran, mobil pemadam kebakaran tersebut kita buat barirnya di depan yang dari besi. Ini ujak reta garih ya juga. So kenong-kenongnya tinggal dapok pulih yakin. Kenapa? Hari berikutnya orang yang parkir sembarangan berpikir ini mengejak motor pemadam habis tu. Tapi tantangannya adalah nanti ada orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan menggugat kepala dinas pemadam kebakaran. Pak Fadil, mana apa?
Mantap. Sen 3, sen 2. Oh, ke asisten. Tolong sekda. Dari pejabat ke pembantu ya. Jadi bayangkan nanti digugat, ya patut dibayar dulu. Paling kurang itu menimbulkan efek jerah, trauma. Mereka mulai wanti-wanti, jangan parkir sembarangan karena nanti ditabrak. Tapi tidak ada usaha ke arah tersebut. Jadi tidak ada pemikiran, tidak ada ide, tidak ada kreativitas bagaimana menertibkan jalan. Yang kedua, pasar. Bagaimana menjaga pasar itu menjadi bersih, lingkungannya menjadi nyaman. Jadi di sudut-sudut tertentu ada tempat untuk santai dengan suasana yang bagus. Ini malah pasar kita menjadi sangat amburadul. Mereka yang bayar sewa toko mahal-mahal terhalangi rezekinya karena ada orang yang pasang lapak gratis di depan dan mereka dipajaki. Ini namanya akhirnya orang mulai berpikir, ngapain kita sewa toko kalau di depan toko ada orang yang bayar sewa murah, hanya bayar pajak 2.000 sehari, tapi bisa menghambat orang yang mencari rezeki yang bayar sekian puluh juta per bulannya. Ini namanya terjadi kezaliman. Itu belum lagi jalan kita yang sebenarnya lapang mengalami penyempitan karena ada yang buka lapak di atas badan jalan. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak ada yang menyampaikan hadis ini dengan benar tentang imatatul adza anit thariq, hanya diterjemahkan memindahkan duri dari jalan. Akhirnya orang fokus tentang duri. Yang penting duri nggak ada di jalan, nggak masalah lapak di atas badan jalan, nggak masalah becak di atas badan jalan. Padahal imatatul adza anit thariq adalah menghindarkan gangguan dari jalanan. Ini dua barometer pertama. Yang pertama tentang jalan raya, yang kedua tentang pasar. Dan yang ketiga khusus untuk kita di Aceh, kita punya etalase yang sangat bagus untuk pelaksanaan syariat, yaitu lingkungan kampus. Ada Kopelma, di situ ada kampus USK, di situ ada kampus UIN, yang seharusnya dari ruang kampus itulah yang mahasiswa yang agent of change ini, agen perubahan ini, menunjukkan kepada masyarakat umum bagaimana berinteraksi di ruang publik. Maka hampir tidak pernah absen saya memaki lingkungan kampus tersebut. Kenapa tidak ada usaha menjaga kewibawaan lingkungan kampus dengan penampilan orang-orang yang berkelas? Ini bayangkan lingkungan Kopelma Darussalam itu diisi oleh orang laki-laki yang celana pendek, diisi oleh orang-orang perempuan yang berbaju ketat, yang kita malu bagaimana kampus yang ilmiah itu penampilannya tidak ilmiah sama sekali. Dan tidak ada yang berpikir, padahal lingkungan kampus itu sudah ada satpam-satpam yang digaji secara resmi. Mereka nggak perlu patroli, tinggal jaga pintu gerbang saya keluar dan masuk, itu sudah selesai. Tapi tidak ada usaha ke arah itu sama sekali. Nah, sekarang semakin miris. Dunia pendidikan kita menjadi kontradiktif. Anak-anak SD, bahkan TK, itu dari SD yang laki-laki sudah pakai peci, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, yang perempuan pakai jilbab, pakai gamis, pakai stoken, pakai sepatu, datang ke sekolah diantar oleh orang tuanya, oleh ayahnya yang pakai celana pendek. Dan itu tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Tidak MPA, Majelis Pendidikan Aceh, tidak bersuara pula MPU, dan tidak pula MAA. Artinya itu tidak menjadi sebuah kerisauan. Kalau ada yang katakan kami sudah bersuara, enggak terdengar suara Anda. Oh, kami sudah keluarkan fatwa, tidak cukup sebatas fatwa. Harus ada usaha serius bagaimana fatwa itu bisa dieksekusi, bisa berjalan. Ada peluang-peluang bagi kita untuk menggerakkan elemen sosial kalau pemerintahnya tidak mampu untuk bekerja. Tetapi ruang tersebut tidak kita jalankan. Maka kita akhirnya menjadi malu. Kita mengaku bersyariat Islam, tetapi wajah Islam itu tidak terlihat. Maka saya katakan, saya tidak alergi melihat orang celana pendek apabila bukan di Aceh. Dan saya tidak alergi melihat orang Aceh pakai celana pendek apabila tidak pakai label syariat Islam. Nah, maka kalau kita tidak mampu islamikan pemandangan di ruang publik, hapus saja kata-kata syariat. Kenapa? Karena itu benar-benar kontradiksi, memperolok-olok syariat. Maka ini menjadi PR bagi kita. Jadi harapan kita sederhana saja. Barometer syariat itu berjalan dengan baik, tampilan di ruang publik. Jadi yang kita atur adalah ruang publik. Ruang privat itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Makanya di dalam aturan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ada salah satu syaratnya, ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin. Kemungkaran itu terlihat nyata tanpa harus dimata-matai. Jadi bukan mengintip ke ruang-ruang privat. Maka saya paling tidak setuju ketika ada Satpol PP dan WH menggerebek pasangan mesum di kamar hotel. Kita tidak setuju mereka berbuat mesum, tetapi menggerebek mereka di ruang privat itu salah. Maka kalau ingin menggerebek mereka, antisipasi sejak sebelum mereka masuk ke hotel. Maka sejak dari luar tidak boleh berboncengan, berdua-duaan yang bukan suami istri, yang bukan mahram. Itu untuk mengantisipasi. Ketika sudah masuk ke hotel, tinggal penekanannya lewat keamanan hotel. Jadi kalau kita menggerebek ke dalam hotel, yang pertama salah secara syariat,
dan yang kedua itu mengganggu kenyamanan orang yang berbisnis. Maka kita pastikan bahwa bisnisnya berjalan syar'i, tetapi bukan intervensi ke dalam, tapi dari akses yang ada di luar. Ini yang kita harapkan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita ingin syariat ini yang terlihat saja dulu, yang bahagian batin itu insya Allah akan menyesuaikan. Karena ketika lahirnya sudah baik, insya Allah yang batin akan ikut baik. Tapi kalau lahir yang terlihat saja sudah buruk, yang batin sulit untuk kita berbaik sangka. Maka mudah-mudahan itu menjadi pengantar awal provokasi kita di awal. Ya, demikian. luar biasa. Jadi sekarang tergantung kepada pemimpinnya. Sudah 20 tahun syariat Islam berjalan di Nanggroe Darussalam. Jadi ke depan ini memang harus tergantung kepada pemimpin. Karena al-amru minal a'la ila adna. Al-amru itu artinya perintah. Minal a'la dari atas ke bawah. Top down ya ke bawah. Jadi kalau antum kaifa ra'isukum, kalian bagaimana pemimpin kalian. Nah, jadi ke depan ini kita harus pilih pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah, yang peduli dengan syariat Islam ini. Kemudian selanjutnya pemimpin itu harus tegas, ya. Nah, kalau zaman sekarang termasuk kalau tegas langsung digeser ya. Ya. Kalau tegas, kita sering kan. Kalau tegas sekarang langsung digeser. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini insya Allah ya, kita hadir pemimpin yang benar-benar mau berdakwah bersama kita sesuai dengan surah Al-Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inna minal muslimin. Allah perankan semua kita menjadi dai wa dakwah, mengajak. Siapa yang berbicara pendek kita tegur dengan secara ilahi, dengan lembut ya, dengan lembut. Nah, itu semua masyarakat Aceh itu harus bantu pemimpin untuk menegakkan syariat Islam. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ya paparan daripada ayahanda kita, Pak Azwar Abu Bakar. Beliau ini ketua Lepasi, lembaga pemerhati advokasi syariat Islam. Alhamdulillah beliau juga mantan menteri dan luar biasanya beliau bergaul dengan masyarakat. Jadi pejabat yang paling tenang hidup di dunia ini adalah mereka setelah pensiun bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi masyarakat kampungnya. Karena beliau dari Aceh, beliau selalu berbaur bersama kita. Biasanya pejabat kalau sudah pensiun itu di Jakarta aja ya, Jakarta ya, di kamar aja mati, di kamar lagi. Alhamdulillah beliau, kita doakan beliau panjang umur, bahagia, mudah rezeki, dan mudah-mudahan beliau kita doakan ini dalam keadaan husnul khotimah. Kepada ayahanda guru kita bersama penasihat Arafah Pak Azwar Abu Bakar, kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurlah salatan wa salaman ala Rasulullah. Terima kasih Ustaz Arafah, ya Ustaz Aman, dan caleg wakil wali kota ini Ustaz Mulia Rahman, ketua masyarakat muda, pemuda masjid yang Masrul ID, Wali Kota Cekul. Wali Kota Cekul ya. Saya sampaikan sedikit tapi secara keseluruhan. Yang pertama, kita yakin semua ini Islam itu yang paling sempurna. Jadi kalau ada kurang-kurang itu bukan karena di Islam, karena kita ada belum. Saya baca tulisan sejarah Aceh, sejarah perkembangan Islam yang ditulis oleh Profesor Ali As'ad dan Profesor Syahri Abbas, dan berkesimpulan hari ini adalah hari paling favorable, paling mudah, paling mendukung suasana untuk kita melakukan Islam secara kebijakan publik. Masuk Islam di Aceh, di Pasai. Zaman kerajaan, Quran hadis itu langsung diterjemahkan oleh ulama kita. Malikul Adil, Qadi Malikul Adil. Jadi langsung ambil ke hadis, putuskan perkara. Zaman di Belanda tidak lagi diterima, tapi secara politik dilarang. Baru-baru merdeka di mana PKI kuat kali juga sulit sekali. Jadi kan istimewa Aceh ada agama tapi 2% tapi setelah
2000 ada faktor masyarakat, ada faktor Islam. Kemudian tidak bisa Islam. Tapi berjalan itu membuat pusat memberikan kewenangan yang luar biasa. Jadi Undang-Undang 44, Undang-Undang Nomor 11 2006 itu kalau kita baca nggak ada lagi hambatan yang kita melakukan. Kita perintah kita. Nah di awal-awal dari kata Ustaz Muzali kita terjebak. Karena situasi waktu itu memang orang mabuk di mana-mana, menjudi di Belia, ya, kemudian perkumpulan lagi perempuan yang bebas, maka diambil oleh orang-orang itu untuk ada 5 hal. Agar kita menjaga harta, jangan berbudi, menjaga penasab, jangan berzina. Tapi kalau ini kan susah menguruskannya, jadi halwatlah tidak di ayam, itu dasarnya dulu. Kemudian dilarang kita hilang pikiran, jangan amar dan jangan obat. Jadi apa lagi? Kita tidak boleh ada yang sesat, menjaga keimanan. Itu 5 yang dijaga. Itulah keluar peraturan saya. Tapi dalam pelaksanaannya orang belum paham betul. Naik itu apa? Awak itu apa? Belum terbiasa. Pelaksanaan juga tergantung pada duit. Begitu belum ada, lihat jalan. Lagi dia seperti sang patah hidup lalu siapa bertahu. Kira-kira begitu. Nah sekarang kita sudah 23 tahun. 21 tahun lah. Makanya lagi kita kalau orang dia bilang lepas jalan, lepas jauh pulang. Evaluasi. Yang salah evaluasi. Nah sekarang kita dulu, kerja kan kita pengamat Islami. Jadi yang mengamati juga Islamnya siapa? Nah dari hasil bicara kita, Islam itu ada beberapa hal. Tadi kita masuk sampaikan. Fondasinya adalah akidah dan akhlak. Apakah orang Swedia tidak berakhlak? Orang Jepang sangat berakhlak. Tapi akidahnya tidak pas. Akidah ini dikaitkan. Kalau orang berakhlak cuma sama manusia, tapi kalau kita akidah kita harusnya akhlak pada Tuhan kita. Akidah sama manusia, terutama orang tua pada guru. Akidah dengan lingkungan. Aku jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Apakah kita yang merawat, menjaga, jadi akidah kita luas. Jadi kalau akidah tidak ada, almarhum tusuk tahun yang lalu, almarhum akidah karena kalau dia yang mana Islam, almarhum dulu. Itu dulu. Akidah bangun dulu. Ya. Yang kedua, kesalahan sosial. Ya, itu bisa nampak kebersihan, orang mau antri, batu lalu lintas, tidak sembarangan buang sampah, recycling bahan jangan sampai lolos. Itu adalah kesalahan universal. Mau agama apapun itu ada itu. Nah, apalagi Islam. Jadi yang kedua kesalahan universal. Di sekolah-sekolah, di pesantren, kalau makan, ulang antri belum? Ini kita mulai dari sekolah-sekolah, di rumah. Kalau dia makan. Ini pertama akidah dan akhlak, yang kedua kesalahan sosial. Yang ketiga, negara melindungi semua umat beragama. Seperti di Madinah, kita luar biasa. Ada gereja di Belanda masih ada kepekong yang dulu masih ada, Unggulan Belanda dipelihara. Jadi kita nyatakan bahwa kita toleransi, cuma jangan toleransi dengan agama lain saja, dengan agama kita tidak toleransi. Main pukul aja, jauh lah. Ini kita bangun ini. Ya, kalau kita yang ada itu tidak berdialog. Yang keempat, Allah ini akan mengajak suatu bangsa dengan memberi pimpinan yang tak benar. Ada
itu. Ya, jadi Tuhan mendukung orang yang seperti Fir'aun terhadap Bani Israel itu agak besar. Dan berdoa supaya kita mendapat pemimpin yang baik. Dengan cara apa? Kita harus buat pemilu atau pilkada yang Islami. Oh, menarik pelajaran tidak bisa. Selama tidak terlalu tidak akan dapat pemimpin yang baik. Jadi yang keempat adalah bagaimana kita membangun, mencari pemimpin baru dengan cara yang Islami. Dan sekaligus yang sebagian, tapi harus ada keyakinan ini bisa kita rubah. Allah marah betul kalau kita yakin Allah merubah di bawah kami karena ini benar. Dari pemimpin yang kita pilih yang baik akan dapat pemimpin yang bisa mengontrol birokrasi yang bersih. Untuk umat tahu kenapa? Tidak usah. Di birokrasi yang bersihlah orang itu bisa memutuskan ini uang sekian ini mau buat apa. Yang paling banyak masalahnya. Inna mubarakun karena itu kalau saya yakin. Jadi kalau asal pakai asal buang saja itu kan. Ya. Yang keenam, orang aja itu orang yang berzakat. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalika kita la raiba fihi ini kita sekarang menjadi petunjuk orang mukmin dari orang takdir. Siapa yang takdir? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tiga ini tidak ada, percaya pada gaib, tidak salat, tidak bayar zakat, itu kita buta pada Tuhan, tidak ada apa-apa. Lalu ya, berikutnya percaya pada yang tidak sebenarnya. Jadi zakatnya kita mau bayar lewat tunggu, mau bayar langsung, nggak apa-apa. Tapi kita harus pastikan semua orang dua macam. Kalau nggak bayar zakat gimana? Nggak ada zakat. Itu saya kira. Baru berikutnya kita melindungi anak muda, anak-anak, perempuan, antara lain dengan bahaya narkoba. Kalau ini kita tulis dalam anu kita bisa punya Kapolda, gimana Kapolda, bagaimana BNC, perasaan yang anda buat, ini kita boleh nggak ada kamu, tapi kalau nggak ada kamu, seperti kita, buka aja. Dan terakhir, kalau jinayat yang sudah pernah kita buat, kita sosialisasikan dengan baik, kita awasi dan kita terapkan dengan adil dan merata. Jadi itu beberapa hal terkonsentrasi dan luar biasa. Alhamdulillah. Intinya pilih pemimpin ya, kalau manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Gubernur ada dua, ada calon, wali kota ada dua. Jadi juga bupati di daerah-daerah itu memang tidak ada yang sempurna, tapi pilih ya yang terbaik ya. Memang berpesan yang bersih dari awal. Jadi hati-hati ya para pemimpin. Ingat kalimatnya ar-rasi wa muhtasi wa raisat kinnar. Apa artinya? Penyogoh dan dia disogok serta tim suksesnya dan ini. Itu juga saya sampaikan tuh. Kemarin saya diundang di kantor wali kota ya, mungkin ada dia di depan DPR. Saya sampaikan itu. Saya harus sampaikan loh. Ulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahitnya. Masalah dipanggil besok ada urusan rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah dipanggil terus. Alhamdulillah. Gak ada masalah. Kadang-kadang penceramah ini takut mengatakan yang benar, takut nggak dipanggil lagi ya. Sama Suredi. Sama Suredi dihajar terus. Alhamdulillah dipanggil-panggil. Saya juga suka hajar. Beliau memang lembut ngomongnya, tapi menyentuh dalam sampai ke tulang. Menusuk. Lembut. Makanya kalau sama Suredi, kalau di anak-anak TK mungkin nggak cocok ceramah di anak TK. Pasti nggak mau beliau. Saya tahu anak TK dan SD mau ceramah di anak. Saya tahu beliau ya. Jadi nggak sembarang orang yang bisa ceramah di depan anak TK, SD, SMP, SMA. Right. Maka itu kita sebagai orang beriman terus kita berdakwah. Maka itu saya sampaikan apapun cerita nanti pemimpin-pemimpin ke depan ini mereka manusia semuanya, pasti ada kesalahan kekurangan. Tapi kita sebagai masyarakatnya
menghimbau seperti ini dari podcast ini bersama Subuh Arafah. Makanya Arafah itu untuk semua golongan dalam bisa masyarakat. Makanya calon wakil kota ada 2, aman. Nggak ada dusta di antara kita. Satu orang hancur 4 kita. 4 asli. Ini alhamdulillah 2. Nanti ke depan 2 lagi. Kalau wali kotanya semua 4 kita. Gubernur juga nanti kita panggil. Alhamdulillah ya. Kalau di Arafah ini kalau tidak izin Allah kalau dipanggil cepat datang. Karena sudah susah. Karena tidak yang bayar. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak kepada ayahanda kita bersama Pak Azwar Abu Bakar yang selalu membina kita jamaah Arafah yang ditegur. Beliau memang agak pahit ngomongnya, tapi setelah itu bukan maksudnya agak keras tapi nggak ada dendam gitu. Kadang-kadang kalau marah orang langsung ngopi seperti Pak Padies, benar-benar kena ceramah dari beliau, tapi beliau nggak sayang sama Pak Azwar. Maka itu namanya unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur ma qala, lihat apa yang dikatakan. Maqala. Ya, maqali. Wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau itu baik, ya baik, bagus, ambil. Nah, jangan lihat mentang-mentang dia gembel, ya kita jangan lihat orangnya, tapi lihat isinya. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama penasihat Arafah Pak Azwar Abu Bakar. Sekarang kita akan minta tanggapan ya dari yang pertama dari Dr. Mulia, nanti dari Pak Haji Theodor Ahmad kepada Dr. Mulia Rahman ya sebagai kali juga ini alhamdulillah Arafah untuk semua golongan dari sana kepada Ustaz Dr. Mulia Rahman kami Terima kasih.